everyone, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakal ngebahas tentang pembuatan prototype based on value propositions dalam pengembangan produk digital. Nah, mengapa product validation penting dilakukan dalam pengembangan inovasi digital? Product validation penting dilakukan untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Dengan melakukan product validation, tim pengembangan dapat mengidentifikasi potensi kesalahan dan kekurangan dalam konsep atau prototipe produk sebelum memasukkannya ke dalam tahap produksi yang lebih besar, yang dapat menghemat biaya, waktu, dan sumber daya. Dalam studi kasus aku, yaitu sebagai penyedia atau mitra ketiga yang merupakan penghubung antara customer dan mitra catering melalui WhatsApp, pemberian katalog, G-Form, lalu pemesanan, product validation dapat membantu memastikan bahwa platform tersebut mudah digunakan oleh kedua belah pihak. Fitur-fitur yang disediakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, melalui feedback dari kedua belah pihak, tim pengembangan dapat memvalidasi apakah WhatsApp ini merupakan platform komunikasi yang utama sesuai dengan preferensi dan kebiasaan pengguna gitu. Nah, product validation ini sendiri memiliki 5 phase. Yang pertama itu design and preparation, yang merupakan perancangan arsitektur LVP, VPC, dan Lean Canvas. Yang kedua ada prototyping, yang merupakan pembuatan prototyping atau clickable mockup dengan Figma. Yang ketiga ada GOOB, for validation, merupakan validasi prototype ke customer segment yang dituju atau target marketnya. Yang keempat ada MVP development, merupakan pembuatan prototipe melalui pengembangan MVP. Yang terakhir ada MVP fit as validation, yang merupakan bentuk validasi MVP yang telah dibuat ke customer segment yang dituju. Nah, di product validation ini sendiri ada problem dan solution, yang mana tidak semua komunitas peduli sosial menggunakan catering dalam kegiatan mereka, yang merupakan ini problem dari studi kasus kelompok 2, dan solusinya adalah mengubah target customer yang ingin mengkonsumsi makanan sehat seperti komunitas gym. Nah, di sini market size dari studi kasus kelompok 2 itu ada orang yang ingin hidup sehat, terus lokasinya mungkin di Jabodetabek, target marketnya Gen Z, pekerja kantoran, orang yang ingin melakukan diet, atau yang suka ke gym gitu ya kan. Kalau orang ke gym tuh suka asupan yang bergizi, nggak boleh sembarangan gitu. Nah, lalu bagaimana cara menentukan value proposition dari customer profile? Yang pertama adalah memahami secara mendalam profil pelanggan, termasuk kebutuhan, kebiasaan, preferensi, dan masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada analisis kompetitif yang dilakukan untuk memahami bagaimana solusi yang ditawarkan oleh kita sebagai penghubung antara customer dan mitra catering dapat membedakan dari pesaing. Berdasarkan pemahaman tersebut, value proposition dapat ditentukan dengan menyoroti manfaat unik yang ditawarkan kepada pelanggan. Contoh, jika pelanggan menyukai kemudahan menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan mitra catering, value proposition bisa fokus pada efisiensi dan kenyamanan proses pemesanan. Gitu. Nah, di sini kita akan menentukan bagaimana sih cara menentukan value proposition itu sendiri melalui customer profile. Oke. Nah, di sini tim 2 sudah melakukan customer profile atau kita sudah mengelompokkan nih yang terdiri dari ada ibu pekerja, ada mahasiswa dan karyawan, dan dengan pain dan gain yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, selanjutnya kita melakukan pengkerucutan produk dan service. Jadi di tipe dari layanan kita itu apa sih, digital product, dan deskripsinya mungkin layanan yang kita akan berikan kepada customer itu berupa dapat membayar via aplikasi dan berbagai metode pembayaran seperti cash atau transfer. Nah, menampilkan katalog via WhatsApp yang seperti tadi awal aku kasih tahu kalau kita itu rancangannya seperti ini: WhatsApp, katalog, pemesanan, G-Form, dan pemesanan. Nah, ada juga jenisnya Insignable Product, yaitu memberi layanan konsultasi via WA sebelum melakukan pesan pemesanan. Jadi di layanan kita sendiri itu sebagai mitra penghubung, kita bakal kasih saran nih jikalau
pemesan atau customer kita bingung ingin memesan apa dengan budget yang mereka punya. Financial products dengan layanan kita yang bisa menggunakan bank transfer atau e-wallet. Nah, di sini kita akan mengerucutkan nih, melihat pain reliever dari studi kasus kita. Yang pertama ada konsultasi terkait kebutuhan catering sehingga mencegah terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian pemesanan terkait kebutuhan customer. Customer dapat mengajukan refund atau pengembalian barang melalui G-Form jika terdapat kesalahan barang pemesanan yang tidak sesuai. Memesan catering online dapat menghemat waktu dan customer tidak perlu menunggu makanan terlalu lama karena makanan datang tepat waktu. Nah, di sini kita lihat gain kreatornya, yaitu menyediakan garansi produk kepada pelanggan serta opsi pengembalian atau refund jika ada kesalahan pengiriman. Melakukan double check pesanan kepada customer sebelum dikirim sehingga produk yang dikirim sesuai dengan apa yang dipesan oleh customer. Yang ketiga ada jika terjadi kesalahan atau ketidakpuasan pelanggan yang tidak dapat dihindari, kita siap menyiapkan kebijakan refund atau kompensasi yang jelas dan adil. Yang terakhir ada memberikan opsi untuk customer bila terjadi kesalahan pada produk yang telah dikirimkan untuk mengajukan refund pada pesanan yang sudah diterima. Lalu, bagaimana cara mengembangkan prototipe dengan metode desain sprint? Nah, pertama-tama, kita harus menyediakan sprint dengan menetapkan tujuan yang jelas dan menyusun rencana kerjaan yang terperinci. Jadi kita detailin dulu di awal, itu tuh bentuknya tuh nanti tuh programnya seperti apa dari awal sampai akhir. Selanjutnya, prototipe awal dibuat dengan fokus pada fitur-fitur inti yang akan dievaluasi dalam sprint tersebut. Kalau di prototipe kita fokus pada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika pelanggan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika pelanggan memesan produk kita gitu. Prototipe tersebut kemudian diuji dengan sejumlah kecil pengguna potensial untuk membuka feedback langsung tentang pengalaman pengguna dan potensi perbaikan. Berdasarkan hasil pengujian prototipe, diperbaiki dan disempurnakan dalam iterasi berikutnya hingga mencapai tingkat memuaskan gitu. Nah, berikut merupakan prototipe yang sudah disusun oleh kelompok 2 yang terdiri dari berbagai case yang mungkin terjadi ketika pelanggan memesan atau menggunakan jasa kita sebagai mitra ketiga untuk penghubung catering dan pelanggan. Lalu, jelaskan hubungan prototipe yang telah dibuat dengan value proposition. Nah, prototipe harus dirancang dan dikembangkan dengan mempertimbangkan value proposition yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap fitur dan fungsi dalam prototipe harus mendukung value proposition tersebut sehingga memberikan pengalaman yang konsisten dan bernilai bagi pengguna. Dengan memvalidasi prototipe melalui tahap product validation, tim pengembangan dapat memastikan bahwa fitur-fitur yang disediakan dalam prototipe tersebut sesuai dengan harapan pelanggan dan mendukung value proposition yang telah ditentukan. Setelah kita selesai dengan prototype, kita menguji dengan pelanggan yang mungkin berpotensial memesan melalui kita, yaitu test proses. Setelah tes proses dilakukan, kita memilah-milah user feedback yang mana mungkin akan menjadi pedoman kita untuk perbaikan ke depannya. Kebetulan kemarin kami sudah melakukan wawancara testing dan ditemukan bahwa beberapa feedback dari partisipan yang merupakan ketua organisasi dari organisasi dan memberikan beberapa feedback untuk prototipe yang sudah kita testing. Berikut feedback yang diberikan mungkin lebih ke bagaimana tanggapan dari admin atau apa yang harus kita pertimbangkan ketika pengguna meminta atau mengajukan sesuatu gitu. Nah, itu dia tadi proses pengembangan prototipe based on value proposition dan product validation. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Sama-sama.